Terima kasih kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Kami merasakannya dan kami percaya karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau suka pada waktu kami berkumpul untuk memuliakan namamu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu selalu baru. Firman-Mu seperti mata air yang terus terpancar, sehingga kami akan terus mendapatkan yang baru, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami pahami sebelumnya. Singkapkan kepada kami, karena kerinduan hati kami mengenal Kau lebih dalam, mengenal jalan-jalan-Mu lebih dalam, sehingga Tuhan kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengundang Kau Roh Kudus untuk berikan kami hikmat dan wahyu. Kuasai kami sehingga kami paham atas setiap firman yang disampaikan, sehingga mengubah cara pikir, mengubah hati kami, dan mengubah gaya hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar. Semua yang siap mendengar katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Salam kanan kiri dulu dong. Kamu luar biasa. Dahsyat. Ada yang belum tahu saya? Mungkin ada yang belum tahu. Nama saya Deborah Kristanton. Saya lama di Amerika. Sekarang sudah kembali ke Indonesia. Saya tadinya waktu mau balik ke Indonesia agak takut. Takutnya nggak betah, ya kan? Dalam bayangan saya Indonesia nanti panas, berdebu, ya kan? Terus ada ya seperti itulah. Tapi begitu pulang ke Indonesia saya bisa tidur nyenyak, bisa makan banyak dan sebagainya. Ternyata saya suka tinggal di Indonesia karena dulunya udah lama di Amerika ya. Justru kebalik, saudara. Waktu Tuhan katakan saya harus ke Indonesia, saya tahu, tapi ada perasaan kerasan nggak ya? Walaupun ada perasaan kalau Tuhan yang utus pasti yang nanti kerasan, tapi belum bisa membayangkan karena selama 20 tahun nggak pernah pulang ke Indonesia. Terus waktu kemudian pulang, anehnya begitu mikir Amerika itu langsung gak senang gitu, langsung ada perasaan aduh di sana menjenuhkan, bosan gitu. Padahal tadinya tuh saya sangat betah dan saya takut kalau di Indonesia nanti gak betah. Begitu menginjakkan kaki di Indonesia, mikir Amerika langsung ngerasa gak betah untuk di sana. Itu cara Tuhan ya, amin. Terus juga kan banyak yang bilang begini, kalau sudah lama di Amerika itu kan kalau pulang Indonesia makan itu bisa murus dan sebagainya karena sudah terbiasa di sana makannya bersih walaupun nggak bersih-bersih banget. Kenapa? Oh keju ya, bukan keju di sana makanannya tikus. nggak bercanda. Kalau di film kan tikus makan keju ya kan ya gitu. Saya kan nggak mau selevel dengan tikus. Saya makan roti perjamuan. Nah terus saya waktu itu kemudian di sini saya makan ya murus ya enggak, mual ya enggak, itu tahan-tahan aja gitu. Teman-teman saya kalau udah berapa lama gitu pulang Indonesia dia akan murus-murus, penyesuaian gitu loh. Lah saya nggak pernah makan yang ada di Indonesia. Kayak saya lebih cocok gitu loh kalau di pinggir-pinggir jalan gitu ya yang ada lalat hijaunya itu malah masuk. Berarti perutnya ini masih Indonesia banget gitu loh. Orang lain, aduh, walaupun makan di restoran mereka murus katanya, oh saya enggak gitu loh, itu dahsyat. Berarti memang tempat saya di Indonesia, ya kan? Karena kok akrab dengan lalat hijau. Oke, nah hari ini kita belajar tentang tempat kesukaannya Roh Kudus, ya kan? Karena saya percaya saudara di sini tuh orang-orang yang suka bergaul dengan Roh Kudus, suka dengan bahasa roh, suka dengan peperangan rohani. Terlihat dari apa? Dari lambangnya orang sudah langsung tahu level kerohaniannya dan gaya ibadahnya, langsung ketahuan gitu loh. Jadi sangat cocok sekali kalau hari ini saya bicara tentang tempat kesukaan Roh Kudus, karena saya percaya Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang level rohaninya adalah orang-orang yang suka menyenangkan hati Tuhan. Amin, saya percaya itu. Bentar ya, ini kok gak bisa dibesarkan. Oke. Tempat kesukaannya Roh Kudus, kita baca dulu di dalam Yohanes 7 ayat 37. Oke. Oh, ada. Oh ini ya, oke. 1, 2, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sebelum Yesus naik ke surga, sebelum dia mati, dikatakan pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru kepada murid-muridnya, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadamu, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Lalu air hidup ini apa? Lalu dijelaskan di ayat 28, 39 katakan bahwa yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh itu kita tahu ya kan, maksudnya adalah Roh Kudus, Roh Allah. Saudara, Roh Kudus itu kan selalu digambarkan dengan air. Dikatakan kalau di zaman Perjanjian Lama, kalau orang itu kepenuhan Roh Kudus itu seperti jubah. Itu Roh Allah itu hinggap, menguasai dia seperti jubah. Tetapi kalau di Perjanjian Baru, Roh Kudus itu dikatakan tinggal di dalam hati kita, betul? Tidak cuma tinggal, tapi dia itu seperti air yang akan memancar. Dia itu akan mengalir keluar, yang membuat orang yang dekat dengan kamu itu bisa transfer spirit. Karena roh yang di dalam dirimu itu akan mengalir. Roh Kudus kok mengalir gimana? Gini ya, kita itu harus tahu ya, Allah Tritunggal itu unik. Gak pernah kita itu bilang gini, "Bapa mengalirlah, kemudian urapi aku, mengalir, penuhi aku dengan hadirmu." Enggak pernah. Tetapi kalau kita berdoa Roh Kudus, kita langsung, "Roh Kudus puaskan aku, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus tenggelamkan aku." Betul? Karena memang hadiratnya itu berbeda, dan karakternya memang juga berbeda. Yesus digambarkan sebagai api, sebagai firman, sebagai roti. Tidak pernah dikatakan dia sebagai air. Tapi Roh Kudus digambarkan sebagai air dan minyak. Selain digambarkan tentang merpati, meterai, dan sebagainya. Tapi saya nggak bicara hal itu. Kenapa Roh Kudus digambarkan sebagai air? Itu nggak cuma penggambaran. Karena pada kenyataannya, hadirannya seringkali memang kerasa seperti air. Bahkan seringkali kayak angin, betul? Beberapa kesaksian orang-orang yang merasa dipenuhi oleh Roh Kudus di zaman Tuhan, waktu hadirat Tuhan kuat-kuatnya, mereka itu seperti ada gelombang angin yang kayak gelombang, tapi angin. Kalau dilihat gak ada kipas angin, tapi kayak gelombang. Kadang itu kayak minyak. Beberapa orang kesaksian waktu didoakan, ditumpangi tangan, itu kayak minyak ngalir. Seseorang bilang gini, itu gak cuma satu orang ya, itu beberapa orang. Itu kayak minyak itu benar-benar dialirkan, sampai buka mata dia pikir hamba Tuhan yang menumpangi tangan itu bawa minyak. Itu ngalir gitu ya, ngalir hangat, nyaman ya kan, sampai buka mata kok gak ada minyaknya, tapi kerasa itu minyak karena ngalirnya air dan minyak berbeda. Dan beberapa orang, saya waktu memimpin penyembahan, beberapa orang sering ya, ada yang ngerasa kayak minyak, kemudian ada yang ngerasa kayak diguyur air. Ya, ini aneh. Waktu penyembahan kan banyak yang berdiri gitu kan pasti ada yang kanan kiri ya. Ada seseorang itu kerasa diguyur air. Dia memang melihat air diguyur kepadanya. Lalu orang di kanan kirinya kesaksian, padahal nggak ngerti lah ini sudah kesaksian. Saya tadi kerasa kayak air itu nyiprat sebelah dirinya, sebelah kanan. Ini kanan kan? Ini kanan. Terus yang satunya ngomong, saya tadi kayak di kiri saya tuh, saya kerasa sekali itu air, sampai saya buka mata kayak kecipratan, nggak ada air. Terus saya bilang gini, loh kamu tadi kan
Yang tengah itu namanya Ko Ayu, yang kanan kirinya cewek. Saya bilang gini loh, kamu tadi kan di sebelah kanannya Ko Ayu, kamu kan sebelah kirinya. Ko Ayu tadi melihat dia diguyur air. Dan bener-bener yang ngerasain gak satu orang, sebelahnya ngerasain, betul kan? Karena Roh Kudus itu selalu digambarkan memang ya alirannya begitu. Roh Kudus itu pribadi, tetapi cara kerjanya memang berbeda. Dan hadiratnya, cara menjamahnya juga berbeda. Cara bicaranya juga berbeda. Yesus kalau bicara seringkali audible, seringkali lewat mimpi, face to face. Tapi kalau Roh Kudus, Bapa itu seringkali juga selalu audible, tapi menggelegar. Tapi kalau Roh Kudus, seringkali bicaranya tuh kayak titik, tapi saudara paham yang dimaksudkan, langsung luas pengertian. Contoh kalau lagi mendoakan urapan gitu ya kan, tiba-tiba ada perasaan di sini. Saya pernah ngalami ya, mungkin ada yang pernah dengar khotbah saya, tapi saya katakan sedikit ya tentang itu supaya mengenali Roh Kudus. Saya tiba-tiba ada perasaan, pernah ya dulu, saya tiba-tiba ngerasa hati saya tiba-tiba sedih, nangis, putus asa, jalan buntu, pengen bunuh diri. Ini bukan yang ibadah ya, ini yang lain, saya ingat sesuatu. Pengen bunuh diri, langsung sekelebat ada wajah orang, seseorang yang saya kenal. Langsung saya telepon, saya di Amerika, saya di Indonesia, saya teman-teman saya di Indonesia, saya telepon. Semua pakai WhatsApp, semua saya hubungi. Datang ke rumah anak ini mau bunuh diri. Karena saya nggak mau ambil resiko ya, jadi semua teman-teman yang saya kenal saya hubungi. Kenapa? Siapa yang paling cepat? Saya ngomong, pokoknya cepat datang, karena saya kan tidak tahu rumahnya yang teman yang saya lihat itu wajahnya. Terus mereka langsung datang ke sana, digedor pintunya. Dan orang ini lama kemudian buka pintu, bingung kok teman-temannya pada datang. Beberapa datang, kemudian yang lain menyusul dan sebagainya. Terus kenapa? Terus mereka bilang, itu Kak Deborah di Amerika, dia bilang kamu mau bunuh diri. Nangis dia. Dia bilang ini, saya tadi sudah siap untuk bunuh diri, tapi kalian datang tepat waktunya. Dia nggak jadi bunuh diri karena merasa, kok sampai yang di Amerika tahu, berarti Tuhan perhatian sama saya. Dan dia terharu lihat teman-temannya datang. Nah, cara Roh Kudus bicara, makanya Roh Kudus itu paling tidak banyak bicara. Karakternya beda dengan Yesus. Yesus itu kalau manusia itu sanguin. Sanguin itu dan perfeksionis. Sanguin itu makanya dari anak kecil sampai nenek-nenek suka untuk dekat Yesus. Loh, kalau dia itu nggak bisa ngomong menyenangkan, anak kecil nggak suka. Jarang anak kecil suka dengan orang tua, betul kan? Nah itu mereka senang. Ya Yesus waktu belum tua ya, umurnya 30-an tahun ya. Jadi jangan bayangin Yesus wajahnya gimana ya kan, umurnya 30-an. Nah, tetapi kalau Roh Kudus itu nggak kelamaan ngomong sama saya. Ada si A, namanya Abraham, dia mau bunuh diri karena dia putus asa, tek kesuwen. Langsung dikasih wajahnya, langsung perasaan dia ada di hati saya, langsung saya tahu. Makanya kalau penyembahan dan sebagainya hamba Tuhan di depan kadang kan gini, ada seseorang yang tangannya merasa di sini ada benjolan. Roh Kudus gak ngomong, ada benjolan di sebelah kanan. Kelamaan, langsung dikasih rasa di sini benjol, dan dia tahu. Loh, sebelum ibadah tadi nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada benjolan, nggak ada kerenyang-kerenyang, nggak ada apa-apa. Berarti Tuhan, Roh Kudus sedang bicara, menunjukkan sesuatu. Nah, demikian juga waktu dikatakan Roh Kudus itu digambarkan seperti air. Memang hadiratnya seperti itu, seperti air. Dan kenapa digambarkan seperti air dan minyak? Kita baca dulu di dalam Yehezkiel 47. Sebentar, ini nggak bisa tak besarin soalnya. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Kita baca yang ini dulu ya. 1, 2, 3.
Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Berikutnya, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur. Ini disingkat ya, tadi ayat 2 ya. Oh sudah, betul sih. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalam sampai pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, sampai sini dulu. Tadi dikatakan Yehezkiel itu melihat dari bait suci atau bait Allah itu mengalir air, ya kan? Tadi air berbicara tentang Roh Kudus. Itu ngalir, dan kemudian dia disuruh, ada malaikat di situ. Malaikat itu ada yang nggak bersayap ya, jadi kayak manusia, nggak ada sayapnya, tapi itu malaikat. Ada yang bersayap, ada yang tidak. Nah, kemudian dikatakan 1000 hasta pertama itu sepergelangan kaki, yang kedua selutut, yang ketiga sepinggang, dan kemudian seperti sungai. Dulu itu saya nggak ngerti ini, ternyata itu begini saudara. Itu dari bait Allah, itu tanahnya itu turun. Makanya semakin setiap hasta semakin turun, maka dia semakin tenggelam. Kemudian dia sehasta lagi selutut, artinya kan semata kaki. Sehasta lagi itu sepinggang, kemudian sampai tenggelam. Ini bicara gini, kenapa Roh Kudus digambarkan sebagai air? Dan hadirannya, cara kerjanya memang seperti air. Roh Kudus itu menempati tempat-tempat yang rendah. Makanya firman Tuhan memang katakan begitu kita terima Yesus, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Tapi dia digambarkan air, makanya bisa dikatakan kita penuh atau tidak penuh, karena digambarkan sebagai air. Bagaimana dia bisa bekerja dengan luar biasa? Kamu tenggelam dalam Roh Kudus. Kalau kamu berjalan lebih dalam, maksudnya gini, kadang-kadang kita, saya tenggelamkan dalam Roh Kudus, tenggelamkan dalam hadirat-Mu, bahwa aku semakin masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam artinya kamu siap untuk direndahkan. Air itu mencari tempat paling rendah, dan dia akan berhenti di tempat terendah. Kalau terendahmu itu hanya kamu gak mau tenggelam, rendahmu itu sampai semata kaki, ya itu aja Tuhan bekerja. Tetapi kalau kamu masuk lebih dalam, artinya kamu mau terus direndahkan. Makanya Alkitab berkata begini, siapa kita itu dalam orang yang rendah hati, dia akan ditinggikan. Makanya sih kenapa orang percaya itu Tuhan itu selalu berurusan dengan hati. Waktu kita diproses, kesombongan kita dihancurkan, kita siap kehilangan hak, kita siap untuk ditolak. Semua orang gak suka ditolak, tapi semua yang akan dibawa Tuhan terus masuk lebih dalam. Itu maksudnya kamu berjalan lebih turun. Kayak Yusuf itu gak tambah naik loh, kalau secara daging dilihat. Karena cara kerja Roh Allah atau cara kerja kerajaan Allah itu 180 derajat berbeda dengan cara kerja dunia.
Cara kerja dunia itu kalau membawa saudara naik, itu dibawa naik begini. Tapi dalam turun, dibawa turun. Yesus itu kayak orang gagal. Loh, katanya Allah, makanya dari katanya kamu anak Allah, nolong diri sendiri aja nggak bisa. Nggak cuma nggak bisa nolong diri sendiri, waktu di keaniaya nggak bisa bela diri, kemudian disalib sampai mati. Makanya murid-muridnya sempat kecewa. Loh ya apa sih ini kok malah mati? Karena secara dunia justru itu adalah kegagalan, tapi di roh itu posisi paling tinggi. Makanya Yusuf bukan tambah naik, tadinya sudah enak jadi budak, kemudian jadi budak, posisinya jadi budak paling tinggi di rumah Potifar, tapi tetap budak, nggak punya nama, nggak punya hak, ya kan? Budak itu lebih hina daripada anjing. Anjing itu bisa disayang. Kalau di Amerika anjing itu sampai orang-orang bilang, banyak orang Indonesia di Amerika itu gelap, nggak punya surat, tapi anjing di sana ada suratnya semua, saudara. Di kantung kan ada suratnya, tidur sama bos, ya kan? Dimandiin ke salon, orang Indonesia jarang ke salon, saudara. Itu anjing di sana dibawa ke salon. Terus si Yusuf itu semakin lama semakin turun, tambah masuk penjara lebih dalam. Karena semakin kamu kehilangan segala sesuatu, maka Roh Kudus bisa memenuhimu lebih dalam. Di mana sih tempat paling banyak air? Tempat paling rendah kan? Misalnya di sini ada air mengalir, terus di sini ada, ini kalau ini rata ya, tapi kalau ada di sini apa ya namanya? Jeglongan. Wah, enak ya ketemu orang Indonesia gitu. Enak, apalagi sama-sama di Surabaya. Saya tadi mau ngomong jeglongan lupa. Nanti mereka nggak ngerti, ternyata jeglongan yang ngerti. Jeglongan. Loh, air berhentinya di mana? Di situ. Berhenti nggak ngalir lagi. Makanya pada waktu kita merendahkan diri, disitulah menjadi muara bagi Roh Allah. Makanya sama-sama Roh Kudus ada dalam diri saya, tapi beda, hasilnya berbeda. Makanya orang-orang yang akan dipakai Tuhan memancarkan air kehidupan pasti mengalami proses yang panjang, kehilangan nama baik, difitnah, dihancurkan, ditolak, dipermalukan. Semuanya itu memang Tuhan izinkan. Waktu kita menang, sebenarnya kita berjalan lebih turun secara daging, tetapi di roh kamu naik. Karena cara kerjanya kerajaan, kayak contoh di dunia hemat pangkal kaya, di kerajaan Allah kamu menabur, kamu malah menjadi kaya. Betul? 180 derajat berbeda. Karena caranya, makanya orang dunia melihat orang Kristen aneh. Gerejanya dibakar kok malah mengampuni. Goblok orang Kristen. Ya loh. Loh disuruh ditampar pipi kiri malah disuruh pipi kanan. Karena cara kerjanya 180 derajat berbeda. Kita lanjutkan. Ayatnya tadi dilanjutkan ke ayat yang ke-5 ya. Boleh ya, ke-6 ya. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah kau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusul tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kemudian, atau sudah ya? Oke. Dikatakan begini, lihat sekarang, di mana ada air. Oh, kita lanjutkan. 1, 2, 3. Maka penangkap-penangkap ikan
penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payak-payaknya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu dapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daun-daunnya menjadi obat. Amin, sampai situ. Lihat sekarang, sungai itu. Ini sebelum saya ke sana, mumpung nanti takutnya nanti lupa. Gini ya, tadi kan berjalan di sini ya. Itu saudara kalau jalan di semata kaki gampang nggak? Apa? Akunya gini kita masih banyak jalan. Ego masih jalan. Roh Kudus pempeng. Tapi kamu masih bisa berontak. Waktu sepinggang mulai berat. Waktu tenggelam seperti sungai itu mulai berat. Saudara jalan berat, betul nggak? Apalagi yang nggak bisa renang, betul nggak? Mau renang itu, saya renang itu kan dilatih kan renang begini, kemudian mau berdiri itu malah jempalitan ya kan, mau berdiri nih jaga kaki sampai sing pelatihnya enak aja. Berdiri itu gampang, tinggal gini ngawur mau gini aja berat ya kan. Terus apalagi kalau airnya itu mengalir deras, saudara nggak bisa lawan. Makanya kemarin tsunami nggak ada yang selamat yang kena derasnya air, karena nggak bisa lawan. Kalau engkau mau terus diturunkan sama Tuhan, egomu dilepaskan semuanya, kamu pasti akan mengalir kemana Roh Kudus bawa. Makanya si Paulus berkata, aku menjadi tawanan roh. Mau ngelawan nggak bisa, bahkan dia kan bilang gini, aku tahu, aku kalau pergi ke sana, aku nanti diikat, ya kan? Aku nanti akan diikat seperti ini, kasih contoh kan? Tapi nggak bisa lawan, Roh Allah bawa ke sana. Tapi dikatakan, lihat air itu, kemana air itu mengalir, ada kehidupan. Makanya pada waktu Paulus, semua orang bisa santai di rumah. Tapi murid-murid Yesus ini diproses sampai sembunyi, ditolak, dianiaya. Kita belum dulu bicara tentang aniaya secara fisik, tetapi hati. Makanya setiap orang yang dibawa Tuhan, karena Tuhan tertarik untuk tinggal di dalam hidupnya dengan maksimal, dia akan mengalami proses ujian. Masalah keuangan, diuji masalah penolakan, diuji masalah kehilangan, dan sebagainya. Kenapa? Lewat hidupmu, tadi katakan akan mengalir aliran-aliran air hidup. Makanya banyak orang-orang yang mengalami proses, nggak banyak bicara, tapi hidupnya menginspirasi banyak orang. Hidupnya itu mengubah banyak orang. Orang itu damai sejahtera kalau dekat dengan orang itu. Ada sesuatu yang dialirkan. Makanya kenapa Yusuf, Daniel, semuanya harus mengalami yang namanya proses direndahkan. Karena itu cara satu-satunya untuk engkau berjalan turun. Tapi di roh itu berjalan naik, karena cara kerja di roh sekali lagi 180 derajat berbeda. Makanya peperangan yang paling powerful itu datang dari orang yang sudah mengosongkan dirinya. Dia itu gak perlu teriak-teriak dalam nama Yesus. Bukan nama Yesus gak berkuasa, karena dia sudah menjadi satu dengan Yesus, sudah menyatu dengan Yesus. Makanya murid-murid Yesus baru berjalan, bayangannya saja menyembuhkan, betul? Karena sudah, Petrusnya itu sudah gak ada, hanya Roh Allah yang bekerja dalam dia. Makanya kenapa Tuhan itu tertarik untuk memproses kita, selalu bicara direndahkan. Siapa merendahkan dirinya, merendahkan dirinya, merendahkan dirinya,
dia akan ditinggikan. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5-7. Filipi 2 ayat 5-7. Ada di PowerPoint tapi mungkin lompat. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dikatakan Yesus mengosongkan diri, gak cuma merendahkan diri tapi mengosongkan diri. Terus akan gini, bertahun-tahun saudara membangun nama baik, ada yang hancurin. Kamu siap melepaskan? Kamu siap kehilangan? Bagaimana responmu? Menentukan. Makanya mengampuni orang yang bersalah kepada kita tidak ada urusannya dengan orang itu. Urusannya itu kita dengan Tuhan. Puncak kemenangan Yesus justru sedetik mau mati dia melepas pengampunan. Itu yang namanya kosong. Gak ada yang dia pertahankan, bahkan nyawanya. Dia tidak membawa dendam sampai mati. Saudara harus tahu, dikatakan pengosongan dirinya. Kita kan selalu tahu, Yesus itu Allah 100%, manusia 100%. Tapi jangan salah paham. Waktu di bumi, dia hanya manusia 100%. Loh, dia bukan Allah. Yuk, dia Allah. Tapi sudah dikatakan mengosongkan dirinya, gak memakai kealahannya. Kalau dia pakai kealahannya, kekuasaannya tetap dia bawa. Itu gak mengosongkan diri, berarti dia pendusta. Dia harus menggantikan manusia untuk disalib. Makanya dia harus benar-benar jadi manusia. Bisa sakit, bisa lapar, bisa lelah, bisa berduka cita, bisa ngerasa dikhianati. Kalau dia masih memakai kuasa Allah, satu, gak bisa mati. Waktu dianiaya gak akan sakit. Dan dia gak butuh disertai Roh Kudus. Makanya kan waktu disalib Yesus keluar dari air, apa yang pertama terjadi? Langit terbuka dulu kan? Lalu Roh Kudus turun. Loh, kenapa harus ada Roh Kudus? Yesus itu adalah Tuhan, berartinya dia peka. Loh, karena Roh Allah ada di dalam dirinya. Makanya Tuhan berkata, kamu bisa melakukan hal-hal sama seperti aku, bahkan jauh lebih besar. Karena Roh yang tinggal di dalam kamu itu sama dengan Roh Kudus yang menyertai dia. Makanya dia itu rendah hati, dia itu Allah. Allah waktu di bumi tetap Allah, tapi tidak memakai kekuasaan kealahannya. Kayak Jokowi, dia presiden. Waktu di sini kalau dia datang sebagai presiden bisa nggak? Bisa semuanya melayani. Dia ada ajudan, nggak boleh disentuh, dipegang, dideketi langsung saudara pasti akan dipegang sama ajudan. Nggak boleh kan? Tapi kalau dia datang di sini sebagai jemaat, dia tidak sebagai presiden. Saudara bisa dekati, saudara bisa salaman, saudara ajak foto-foto, saudara bisa peluk, cipika-cipiki yang laki dan laki-laki, maksudnya peluk, bukan cipika-cipiki ya kalau cowok ya. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Nah, Yesus juga begitu, ngerti ya? Bisa bayangin. Kenapa dia harus mengosongkan? Kosong. Disitulah Roh Allah bekerja maksimal, sama seperti murid-murid Yesus. Makanya tempat kesukaan Roh Kudus adalah hati yang merendahkan dirinya. Semakin saudara direndahkan, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Karena disitulah Allah, Roh Kudus bermuara. Dan kalau Roh Kudus itu bekerja dahsyat, ngalir, kamu tidak bisa menolaknya. Makanya saudara itu punya kekuatan untuk taat. Bukan berarti nggak bisa berdosa loh ya. Kita peperangan setiap hari yang paling berat itu kan perang melawan daging. Tapi saudara, kemenanganmu lebih besar daripada kekalahan. Karena Roh Kudus itu ngalir dengan dahsyat. Kamu itu pengen ngelawan gak bisa. Makanya semakin kita ada di hadirat Tuhan,
semakin saudara itu nggak doyan dosa. Bukan perang melawan dosa, tapi ada perasaan memang gak suka. Saudara, saya waktu masih muda, masih remaja dulu, suka musik-musik heavy metal. Makanya penampilannya masih ada sisa-sisa. Saya suka musik-musik begitu. Saya kalau dengar musik dari pagi sampai malam, itu kalau tidur, itu musik itu saya pakai earphone, itu sampai ketiduran. Kalau sudah ketiduran, ayah saya yang lepas. Kalau enggak, itu gak boleh lepas. Saya gak mau di kamar mandi kayak di mana kayak. Tapi waktu cinta mula-mula, itu bisa gak senang. Saya bukan berusaha melawan ini kedagingan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya tidak mau sentuh. Enggak, gak suka saya main. Saya pergi ke mall, ada musik-musik begitu, saya hilang damai sejahtera. Saya ada perasaan gak suka. Itu bedanya waktu tenggelam dalam Roh Kudus. Makanya kita tidak sedang berusaha kudus, tapi Roh Kuduslah yang menguduskan kamu. Bagian kita itu merendahkan diri. Nah, merendahkan diri itu caranya yang pertama, menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Kan kita itu yang pertama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita itu tahu kamu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya penyembahan, nyanyi, bukan permintaan. Permintaan itu bukan merendahkan diri. Permintaan itu saudara sebagai anak minta dan nyuruh Tuhan itu melaksanakan apa yang kau minta, betul? Tapi orang yang merendahkan diri cuma nyembah kayak Esther, kayak Maria di bawah kaki Yesus. Itu menyembah itu merendahkan diri. Makanya waktu Daud itu merendahkan diri, itu cukup dengan apa? Nangis, nyanyi, taruh abu, betul nggak? Merendahkan diri, menyesali dosa-dosanya. Yang kedua baru tentang respon. Waktu ada sesuatu kita meresponnya dengan benar, itu merendahkan diri. Tapi merendahkan diri yang pertama di hadapan Tuhan. Makanya orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan berbeda. Lalu dia mau diproses Tuhan. Jadi bukan doa itu cuma sebagai kebiasaan, tapi benar-benar merendahkan diri dan dia mulai melatih dirinya berespon benar. Makanya disitulah Roh Allah semakin memenuhi dia, maka dia akan, dan semakin dia rendah, disitulah Tuhan bermuara. Bagaimana Tuhan bisa bekerja dahsyat tergantung kita. Makanya ayat yang terakhir di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Setiap orang memang dikasih karunia-Nya masing-masing. Tetapi seberapa besar dia dipakai tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Karena Tuhan adil. Semua orang bisa berlomba untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Makanya ada orang-orang kayak 12 rasul itu sampai namanya tertulis nanti di pintu-pintu gerbang surga. Bukan di pintunya, ada batu di depan-depan pintu gerbang kota di surga, di Yerusalem baru. Nama 12 rasul. Kenapa? Ya layak. Mereka diproses sampai dianiaya. Nggak cuma kehilangan hak, kita ini kan nggak sampai mencucurkan darah, iya toh? Makanya mereka sampai mencucurkan darah, menghabis-habisan, sampai segala sesuatu bisa memenangkan jiwa, sampai pergi kemana-mana dengan biaya sendiri. Makanya yang percaya murid-murid Yesus miskin itu nggak baca Alkitab. Murid Yesus tidak miskin, makanya mereka bisa pergi ke bangsa-bangsa. Ada yang ngeyel, itu kan Paulus. Nah, nggak baca. Rasul-rasul itu orang kalau mempersembahkan, mereka menjual tanahnya, separuh ditaruh di bawah kaki rasul-rasul. Kaya nggak? Kaya. Tapi nggak, mereka
habiskan untuk mereka, tapi mereka cukup. Yang lain keuangannya dipakai nginjil seluruh bumi. Kalau miskin, gak mungkin Injil itu sampai ke Asia. Ngerti ya? Kaya. Nah, disinilah kita mulai melihat keadilan Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang merendahkan diri kita, dan kita maklum kalau kenapa Tuhan memproses kita, masalah hati. Karena disitulah Tuhan bermuara. Makanya hidup saudara akan memberi kehidupan bagi orang lain. Mulutmu berbeda, perkataanmu berbeda, hidupmu mengubah banyak orang. Amin. Saya undang semuanya bagi berdiri, saya undang pemain musik. Kita nyanyi tadi ya, penuhiku ya. Yesus. Makanya penuhiku nggak pernah kita penuhi Yesus, enggak. Penuhi firman, iya. Penuhi Yesusnya. Karena Roh Allah itu cara kerjanya berbeda. Haleluya Yesus. Sebuah perencanaan, tanpa sebuah maksud yang mulia. Engkau rindu hidup kami benar-benar bisa menjadi muara bagi air Roh Kudus, bagi minyak Roh Kudus, sehingga kami penuh dengan air kehidupan yang memancar pada banyak orang. Engkau mempercayakan kepada kami menjadi sumber mata air, sehingga lewat hidup kami, kemanapun kami pergi, membawa kekudusan, membawa hadirat Tuhan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa pemulihan. Dimanapun kami pergi, Engkau ingin kami membawa sumber air yang mengalir, yang menenggelamkan banyak orang, sehingga kemana kami pergi, kehidupan ada, yang mati dibangkitkan, roh mereka dibangkitkan, sehingga banyak kehidupan. Bahkan dikatakan pohon pun berbuah pada masanya dan tidak menjadi layu dan tidak menjadi kering. Tuhan, kami mau Engkau pakai hidup kami. Ampuni kami, seringkali kami masih membiarkan Engkau hanya memenuhi kami hanya sebatas mata kaki atau sebatas lutut kami, karena masih banyak ego yang kami pertahankan, harga diri yang kami pertahankan. Kami masih egois. Tetapi firman-Mu berkata, daging itu adalah mementingkan diri sendiri, tapi yang dari roh, kasih adalah memberi. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bentuk kami, karena Engkau ingin Tuhan menitipkan dunia ini kepada kami. Engkau menitipkan jiwa-jiwa kepada kami, sehingga lewat kami Engkau dapat memulihkan hidup mereka. Haleluya. Penuhi kami, penuhiku,
bahagia.